Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bajingan dan bejat, mungkin itulah kata yang pantas disematkan kepada kaum Sodom umat Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana tidak? Bukannya sadar saat sang Nabi datang menegur perilaku seksual mereka yang menyimpang, kaum Sodom malah semakin bebal dan menjadi-jadi. Saking bejatnya, 3 malaikat yang diutus Allah saja ingin mereka perkosa. Pantas saja bila Allah langsung menurunkan azab kepada mereka. Seperti apakah kisah kaum Sodom yang mendapatkan azab setelah ingin memperkosa 3 malaikat utusan Allah? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Perilaku seks menyimpang berupa homoseksual dan semacamnya atau yang di era modern saat ini dikenal dengan istilah LGBT memang menjadi salah satu masalah dan ancaman serius dalam kehidupan kita. Pasalnya hingga saat ini masih ada saja di antara orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan keji tersebut. Mirisnya, tak sedikit di antara mereka bahkan ada yang berstatus sebagai orang beragama. Padahal kalau mau bicara soal agama, apalagi agama samawi, perbuatan tercela ini jelas sangat dilarang. Bahkan dulu, Allah sudah pernah mengazab suatu kaum yang berperilaku demikian. Iya, seperti yang telah disinggung di awal video ini, kaum yang dimaksud adalah kaum Sodom alias umat Nabi Lut alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui, kaum Sodom diazab oleh Allah lantaran mereka melakukan perbuatan keji bin laknat yang sama sekali belum pernah dilakukan oleh seorang pun di muka bumi. Di samping itu, juga karena mereka menolak dan bersikap sombong saat diajak kepada jalan kebenaran. Di dalam Al-Quran sendiri ada begitu banyak ayat yang bisa kita temukan mengenai kisah diazabnya kaum Sodom ini. Di antaranya yaitu pada ayat berikut. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 33 hingga 34. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu adalah jauh dari orang yang zalim. Al-Quran Surah Hud ayat 82 hingga 83. Dalam berbagai sumber disebutkan kaum Sodom adalah kaum yang rusak akhlaknya alias tidak berakhlak. Selain pelaku homoseksual, mereka juga gemar merampok, menindas yang lebih lemah dan suka melakukan perbuatan mungkar. Mereka bejat, biadab, kasar, dan jahat. Dinamakan kaum Sodom karena mereka tinggal di perkampungan atau daerah yang bernama Sadum. Menurut sebuah pendapat, Sadum terletak di daerah Yordania. Namun pendapat lain mengatakan di daerah Gaur Zagar, ada pula yang mengatakan di Laut Mati. Menurut sebuah riwayat, dulunya kaum Sodom normal sebagaimana fitrahnya manusia diciptakan, yakni suka kepada lawan jenis. Mereka menyukai perempuan dan menikah dengannya. Namun pada suatu masa, mereka sering bercanda dan memfantasikan hubungan biologis sesama laki-laki. Karena seringnya bercanda itulah, akhirnya 1-2 orang mulai mempraktekannya. Dan karena tidak ada yang mengingatkan, lama-kelamaan praktek tersebut menyebar dan menjadi perilaku umum. Maka pada kondisi inilah, Nabi Lut alaihi salam diutus untuk mengajak kaum Sodom kembali kepada jalan yang benar. Tapi sayang, kaum Sodom bebal dan menentang sehingga Allah membinasakan mereka. Jika kalian melihat semua cerita Al-Quran ataupun riwayat mengenai perilaku seks menyimpang kaum Nabi Lut ini, pasti kalian akan berkata pantas Allah membinasakan mereka dengan azab. Bagaimana tidak? Perbuatan keji mereka memang sudah terbilang saat melampaui batas. Mereka bukan saja melakukan perbuatan homoseksual atau dasar suka sama suka, tetapi juga sering melakukan pemerkosaan kepada laki-laki mana saja yang mereka inginkan. Bahkan para malaikat utusan Allah yang menyamar sebagai laki-laki saja juga sampai pernah ingin mereka perkosa. Sebagaimana dikisahkan, dahulu kaum Nabi Lut suka mengganggu tamu laki-laki yang datang ke negeri Sodom, terutama para tamu yang memiliki paras yang menawan. Nabi Lut sudah berupaya mengingatkan mereka, namun kaum Sodom tidak menghiraukan. Mereka malah mengancam dan menentang balik sang Nabi, agar Tuhannya menurunkan azab jika memang bisa. Saat itulah, Nabi Lut lalu berdoa kepada Allah dengan memanjatkan doa keburukan untuk kaumnya. Nabi Lut memohon kepada Allah agar menolongnya dari kaumnya yang berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengabulkan doa Nabi Lut.
Lot. Dia lalu mengutus 3 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Awalnya, para malaikat tersebut mampir dulu di kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberi kabar gembira tentang kelahiran putranya yang bernama Ishak. Disitulah, para malaikat juga memberitahu Nabi Ibrahim kalau mereka juga diutus untuk membinasakan kaum Nabi Lot. Setelah urusan di rumah Nabi Ibrahim selesai, Jibril dan kawan-kawan lalu menuju kota Sodom dengan menyamar sebagai 3 pemuda tampan dan ganteng. Mereka lalu bertamu ke rumah Nabi Lut di saat matahari terbenam. Kedatangan 3 pemuda tampan ini lantas membuat Nabi Lut cemas dan khawatir. Pasalnya, Nabi Lut tidak tahu kalau ketiga pemuda ini adalah para malaikat yang sedang menyamar. Jika mereka tidak dipersilahkan masuk ke dalam rumah, khawatirnya akan diganggu dan dijadikan pelampiasan syahwat oleh kaumnya. Namun di sisi lain, kaumnya juga melarang untuk menjamu tamu laki-laki. Dalam keadaan was-was, Nabi Lut akhirnya memilih untuk tetap menerima 3 pemuda tersebut. Maka ketiganya pun masuk ke dalam rumah Nabi. Awalnya, selain keluarga Nabi Lut, tidak ada seorang pun dari kaum Sodom yang tahu jika ada 3 laki-laki tampan sedang bertamu. Namun karena istri Nabi Lut berkhianat dan pergi membocorkan rahasia, berbondong-bondong datang mengepung rumah Nabi Lut. Kaum Sodom lantas meminta Nabi Lut agar menyerahkan para tamu tampan itu. Namun, Nabi Lut bersikeras menolak sambil menasihati kaumnya agar tidak mengganggu para tamunya. Bahkan Nabi Lut menawarkan putri-putrinya kepada mereka agar dijadikan istri. Namun kaumnya pun menolak sembari mengatakan tidak tertarik dengan tawaran Nabi Lut karena situasi semakin rumit, sulit dan tidak terkendali. Nabi Lut kemudian berkata, "Sekiranya aku memiliki kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat." Mendengar hal tersebut, para malaikat lantas berkata, "Wahai Lot, sesungguhnya kami adalah para utusan Robmu. Mereka takkan bisa mengganggumu." Para ahli tafsir menjelaskan kala itu, malaikat Jibril langsung keluar menemui kaum Nabi Lot, lalu memukuli mereka dengan kepakan sayapnya, hingga menyebabkan mereka buta. Akibatnya, kaum Sodom pulang dengan meraba-raba dinding karena tak bisa melihat. Kaum Sodom lalu mengancam akan datang lagi keesokan harinya. Namun matahari pagi belum juga terbit, asap pun sudah datang menghancurkan mereka. Singkat cerita, semua kaum Nabi Lot mati dalam keadaan terhina, termasuk istrinya yang khianat dan durhaka. Cerita ini diabadikan pada ayat berikut. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia Lut berkata, "Ini hari yang sangat sulit." Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Dia, Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Mereka, para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah beserta keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Al-Quran Surah Hud ayat 77 hingga 81. Apa yang digambarkan dalam kisah ini tentu menjadi peringatan bagi kita bahwa dimanapun dan apapun alasannya, yang namanya perilaku seks yang menyimpang sama sekali tidak boleh dibenarkan. Maka bagi kalian yang mengaku muslim tapi masih mendukung LGBT atas nama hak asasi manusia atau sebagainya, patutlah hati-hati. Jangan sampai Anda juga akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, adakah orang-orang tercinta kalian yang terjerumus ke dalam perbuatan laknat ini? Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala keburukan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.